Halo guys, perkenalkan nama saya Ardila Ginting, NPM saya 2315030012. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Politi Brastagi dan saya prodi olahraga masih semester 1. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks tubuh manusia yang merespon, mengolah, dan menerima sinyal. Sistem saraf juga terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pertama kita akan membahas sistem saraf pusat. Yang pertama adalah otak adalah pusat pengendali utama yang mengatur berbagai fungsi tubuh manusia dan proses mental. Terdiri dari berbagai macam bagian, termasuk otak besar, batang otak atau cerebellum. Berperan dalam pengelolaan informasi sensori, pemrosesan intelektual, dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Dan yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Adalah sumsum yang paling penting atau medula spinalis. Terletak dalam kanal tulang belakang dan berfungsi sebagai penghubung antara otak dan saraf tepi, mengantarkan sinyal saraf antara tubuh dan otak. Dan selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibagi atas beberapa, dan saya akan menjelaskan sedikit dari sistem saraf tepi ini. Yang pertama itu ada saraf karnial atau merupakan serangkaian saraf yang langsung keluar dari otak dan mengontrol fungsi-fungsi di kepala dan leher. Dan yang kedua ada saraf tungkai, terdiri dari saraf yang membentang keluar dari sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh manusia. Dan yang ketiga ada sistem saraf otonom, mengendalikan fungsi-fungsi otomatis tubuh serta dengan detak jantung, pernapasan, dan pencernaan. Yang keempat ada neuron, adalah unit dasar sistem saraf yang mengirimkan sinyal listrik dan kimia. Terdiri dari badan sel, dendrit atau menangkap sinyal, dan akson atau mengirim sinyal ke seluruh tubuh manusia. Yang kelima adalah sinapsis, area di mana neuron berkomunikasi satu sama lain atau dengan sel-sel efektor seperti otot atau kelenjar. Yang keenam ada myelin atau lapisan lemak di sekitar beberapa akson untuk meningkatkan kecepatan transmisi sinyal. Gimana sih cara melatih sistem saraf manusia? Bisa nggak sih kita itu melatih sistem saraf kita? Jawabannya bisa, dengan beberapa latihan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah latihan fisik. Latihan fisiknya itulah aerobik dan kardiovaskular. Jadi aktivitas aerobik seperti berlari, bersepeda, berenang dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang merangsang pertumbuhan kesehatan sel-sel saraf. Dan latihan resistensi atau latihan angkat beban atau latihan resistensi dapat merangsang pertumbuhan otot dan meningkatkan koordinasi antara sistem saraf pusat dan sistem saraf otot. Yang kedua itu adalah latihan kognitif atau tebak-tebakan dari puzzle atau pelatihan memori, melibatkan latihan yang fokus pada peningkatan memori seperti menghafal atau mempraktikkan teknik-teknik mnemonik. Yang terakhir itu kita ambil dari latihan sensorik atau paparan sensorik, terpapar dari berbagai pengalaman sensorik seperti mendengarkan musik, merasakan tekstur, dan mencium aromaterapi dan merangsang sistem saraf dengan cara yang berbeda-beda. Oke, apa saja sih yang harus dihindari agar saraf kita itu tidak terkena gangguan gitu? Jadi kita itu dapat mengurangi stres yang berlebihan, karena apa yang kita pikirkan itu jangan terlalu dipaksa atau berpikir secara dipaksakan juga, itu tidak terlalu bagus buat saraf. Yang kedua itu kurang tidur gitu. Jadi ketika kita kurang tidur, saraf kita itu juga akan mendapat gangguan gitu, karena saraf juga butuh istirahat dan saraf juga perlu dilatih untuk tepat waktu tidur ataupun melakukan suatu kegiatan. Oke, yang ketiga itu kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Jadi kalau kita itu kurang berolahraga atau kita jarang berolahraga. Oke, yang keempat itu adalah meminum alkohol. Jadi kita kalau minum minuman keras itu secara berlebihan, itu dapat mengakibatkan gangguan pada saraf. Bahkan bukan cuma pada saraf, tapi juga pada sistem tubuh lainnya. Yang kelima adalah kita itu melakukan gerakan ulang atau gerakan yang berulang-ulang. Jadi secara umum kita itu tidak boleh menggunakan atau melakukan gerakan secara berulang-ulang. Itu didapat dari fakta pada umumnya gitu, kedokteran pada umumnya. Jadi kalau pada dalam bidang olahraga, gerakan secara berulang itu atau terus menerus itu dapat melatih kekuatan dan
memadatkan sistem-sistem otot lainnya. Yang terakhir itu adalah mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu manis atau zat gulanya dan garamnya itu terlalu banyak gitu. Jadi kalau kita mengonsumsi apapun itu secara berlebihan, termasuk gula, itu bakalan dapat mengganggu sistem saraf kita. Jadi itulah video dari saya. Terima kasih.